Dasat. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Sifatul Zaujah As-Salihah karya Amr Abdul Mun'im Salim hafizallahu ta'ala wa afahu. Kita masih di pembahasan tentang keutamaan dan motivasi menikah. Kita akan baca sejumlah athar dari salaf tentang hal ini yang ada di halaman 10. Kita akan baca perkataan Tawus bin Kaisan Al-Yamani, seorang ulama dari masa tabi'in. Beliau mengatakan, la yatimu nusukus syabi hatta yatazawwaja. Tidaklah sempurna ibadahnya anak muda sampai dia menikah. Maka beliau katakan, ketika anak muda itu terlihat semangat dengan kebaikan, semangat dengan ibadah, rajin ke masjid dan kegiatan-kegiatan masjid, rajin kajian, rajin menuntut ilmu agama, dan nampak pada dirinya kesalehan, maka kata Tawus bin Kaisan, anak muda yang saleh ini, anak muda yang dekat dengan kebaikan dan ibadah ini, kebaikan dan ibadahnya tidak sempurna kecuali setelah menikah. Dalam bahasa sebagian orang, orang-orang yang sudah dekat dengan kebaikan, amal soleh dan pengajian, disebut oleh sebagian orang dengan sebutan ikhwan. Maka kalau meminjam istilah ini, maka bisa kita katakan tidak ada ikhwan yang sejati kecuali setelah menikah terlebih dahulu. Itu baru jadi sejati dan sempurna. Tanpa itu maka masih belum ikhwan sejati. Kemudian athar yang lainnya dari Ibrahim bin Maisarah, dia mengatakan bahasanya Tawus bin Kaisan Al-Yamani berkata kepadaku, hendaknya kamu menikah, hendaknya engkau menikah. Jika tidak, maka akan aku katakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Zawaid. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma yamna'uka minan nikahi illa ajzun au fujurun. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali salah satu dari dua opsi. Yang pertama, punya problem biologis, ajzun, tidak mampu ngumpuli istri, impoten. Kalau tidak impoten, ini sudah bujang lama kok tidak nikah-nikah, ya kalau tidak impoten berarti kata beliau fujurun, bergelimang dalam banyak dosa. Boleh jadi dosa onani, masturbasi, atau bahkan dosa zina. Sehingga syahwat biologisnya sudah tersalurkan melalui jalan itu, sehingga merasa tidak perlu menikah, akhirnya tidak nikah-nikah. Maka itu dua kemungkinan besar. Kalau semua kondisi itu normal, kenapa ada anak muda kok tidak menyegerakan menikah? Boleh jadi karena impoten, ya boleh jadi karena sudah tersalurkan dengan penyaluran syahwat biologis yang haram. Meskipun kalau kita
bawa ke dalam konteks di masyarakat kita, lingkungan kita, ya, maka ada problem yang lain, ada kendala yang lain selain dua hal yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Boleh jadi problemnya problem orang tua, tidak kunjung mendapatkan SIM, surat izin menikah. Kenapa? Karena orang tua pingin agar si anak ini kerja dan penghasilannya untuk membantu ekonomi orang tua. Nah, orang tua khawatir jika menikah maka penghasilannya sudah tidak lagi bisa sepenuhnya untuk membantu orang tua. Boleh jadi karena problem biaya menikah yang tinggi yang kita jumpai di sebagian daerah di negeri kita di Indonesia. Boleh jadi misalnya ya, tidak lama menikah karena terkungkung adat uang panai yang berat, ya, sehingga tidak bisa segera menikah. Boleh jadi karena problem sosiologis, karena statusnya adik, kakaknya belum nikah-nikah, dan ada problem sosial. Kalau kakaknya dilangkai maka ini akan ada dampak sosial yang terjadi dan faktor-faktor yang lain. Namun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bisa kita tempatkan pada posisi ketika nggak ada masalah apapun, nggak ada masalah apapun, nggak ada alasan apapun, maka ada dua kemungkinan besar kenapa seorang bujangan tidak kunjung menikah. Kemudian selanjutnya perkataan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau mengatakan laisa lil mar'ati khairun minar rajuli. Tidak ada bagi perempuan kebaikan tanpa kehadiran laki-laki yang jadi suaminya. Wala lirajuli khairun, dan tidak ada kebaikan bagi laki-laki minal mar'ati tanpa kehadiran perempuan yang menjadi istrinya. Maka perempuan itu tidak akan sehebat apapun seorang perempuan dengan karirnya, dengan studinya, gelar berderet-deret yang dimiliki oleh seorang perempuan, pendapatan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka dia tidaklah lengkap dan tidak sempurna tanpa status istri sah seorang laki-laki. Demikian juga sehebat apapun seorang laki-laki, seganteng apapun seorang laki-laki, kalau tidak payu, kalau tidak laku punya istri, maka dia belum kemudian betul-betul jadi laki-laki. Maka sehebat apapun seorang laki-laki karirnya, studinya, kalau tanpa istri maka itu belum sempurna sebagai seorang laki-laki. Waqal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga mengatakan laisa al-azubatu min amril islami fi syai'. Hidup membujang itu sedikit pun bukanlah ajaran Islam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan Nabi SAW menikahi 14 perempuan, yaitu akad nikah dengan 14 perempuan, dan yang Nabi kumpuli dari 14 perempuan yang Nabi akad nikah dengannya adalah 11. Wa mata antis'ain, dan Nabi SAW dari 11 istri Nabi yang berstatus sebagai ummahatul mukminin, maka Nabi SAW meninggalkan 9 istri ketika beliau wafat. Ini karena ada 2 istri beliau yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid
radhiyallahu taala anha, kemudian Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Tsumma qala, kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, mengomentari seorang ahli ibadah namanya Bishr ibn Haris Al-Hafi. Kata Imam Ahmad, "Lau kana Bishr ibnul Harithi tazawwaja lakana qad tamma amruhu kulluhu." Seandainya Bishr ibn Haris itu menikah, berkeluarga, punya istri, dan Bishr ini adalah abidun, seorang ahli ibadah, niscaya telah sempurnalah kebaikannya, sempurnalah dia jadi orang yang baik. Wal akhbar, dan hadis-hadis dalam masalah bab ini katsiratun jiddan, banyak sekali. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun, dan dalam apa yang telah kami sampaikan itu sudah mencukupi untuk menunjukkan judul bab yang telah kami sampaikan. Wallahul muwafiq, Allah lah yang memberikan taufik, dan Allah lah yang memberikan hidayah ila sawa'is sabil, menuju jalan yang lurus. Dan terdapat perkataan Imam Ahmad yang lain yang menunjukkan bahaya hidup membujang. Ini bahaya hidup membujang. Sebentar. Ada satu perkataan Imam Ahmad yang dikutip oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Perkataan Imam Ahmad tersebut adalah sebagai berikut. Yambaghi lil abdi fi hadzal zaman ayastadina wa yatazawwaja. Sepatutnya seorang laki-laki di zaman ini zamannya Imam Ahmad, sebelum zaman internet, sebelum zaman medsos yang tersebar di sana segala fitnah dunia. Yambaghi lil abdi fi hadzal zaman ayastadina. Orang yang hidup di zaman ini, laki-laki yang hidup di zaman ini, selayaknya cari hutangan untuk modal menikah. Kalau untuk bisa menikah itu sulit kalau nunggu modal. Namun bisa nikah kalau ngutang, maka kata Imam Ahmad ngutang saja. Kenapa beliau demikian? Li'alla yang dhura ila ma la yahillu, supaya dia tidak suka, supaya matanya tidak jelalatan melihat perempuan yang tidak halal untuk dia lihat. Fayahbita amaluhu,
maka terhapuslah amal kebajikannya, amal ibadahnya, rajinnya ke masjid, rajinnya pengajian dan yang lainnya. Dan ini perkataan Imam Ahmad ini bisa melengkapi tadi perkataan Tawus bin Kaisan Al-Yamani rahimallahu ta'ala yang mengatakan bahasanya semangat ibadahnya anak muda, semangat belajar agama, dekatnya dengan masjid, cintanya dengan ilmu agama dari seorang anak muda itu tidaklah sempurna sampai menikah. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, status membujang atau menduda itu berpeluang besar, berpotensi besar untuk hilangnya banyak pahala dari amal ibadah yang dilakukan, terhapus gara-gara memandang hal yang tidak boleh dipandang. Kemudian kita lanjutkan dengan poin pembahasan selanjutnya. Mahlan ayyuhal mutawani anin nikahi. Sabar wahai orang yang menunda untuk menikah. Ma'ama taqaddama dzikruhu, di samping penjelasan yang telah disebutkan berupa hadis-hadis yang sahih min ahadisan nabawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih dan athar dari salaf tentang keutamaan menikah dan motivasi untuk menikah. Meskipun demikian kita jumpai banyak anak muda muslim yang berpengetahuan ataupun yang tidak berpengetahuan, yaitu awam, yang menunda-nunda untuk maju menikah dengan alasan yang sangat-sangat lemah. Di antara alasannya ada yang beralasan belum mampu untuk membiayai biaya pernikahan. Ada yang mengatakan bahasanya waktunya masih terlalu dini untuk segera menikah. Ada yang beralasan umur masih panjang, mau menikmati masa muda, mau memuaskan diri untuk bisa dolan-dolan, kata orang Jawa. Nanti kalau udah nikah, karena sudah harus ada yang diboncengkan, tidak bisa bebas bermain ke sana dan kemari. Maka ini mau memuaskan diri supaya bisa main ke sana dan kemari tanpa ada hati yang perlu harus dipertimbangkan. Nah, ada yang beralasan demikian. Kemudian ada yang beralasan bahasanya ini anak muda, masih muda dan mudanya masih di ri'anihi, masih di awal-awal masa mudanya. Nantilah kalau nanti dan alasan-alasan yang lain. Wahadil hujah, dan alasan-alasan ini lebih lemah daripada benang laba-laba, dan cukuplah menunjukkan lemahnya adalah bahwa anubayina, kita jelaskan kalau alasan tersebut menyelisih hukum syariat Islam. Tidak mampu untuk mencukupi biaya pernikahan, jika dikatakan di zaman ini inamanakni, maka yang kami maksudkan dengannya adalah tidak mampu untuk membiayai biaya pernikahan yang sangat memberatkan dikarenakan mahar yang besar, dikarenakan harus menyiapkan asasin prabrot, rumah fakhmin yang mewah, ghalis saman yang harganya mahal, atau kemudian acara pengantin yang dibelanjakan untuk acara ini al-amwal, banyak harta, dan itu dalam rangka tabdzir, membuang-buang harta dan hanya sekedar berbangga-bangga. Seandainya kita memperhatikan sunnah Nabi
dan keteladanan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita jumpai bahasanya pernikahan mereka itu memiliki keunggulan, memiliki kekhasan biyusril muhuri, maharnya murah. Buktinya Nabi SAW menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan mahar ma ma'ahu minal Qur'an yu'allimuha iyahu. Hafalan Al-Quran yang dia miliki, di satu riwayat dijelaskan bahasanya hafalan laki-laki ini hanya surat Al-Baqarah. Yu'allimuha iyahu. Kemudian diajarkan kepada istrinya, ngajari istrinya, bikin halaqah Quran setiap hari supaya istrinya hafal surat Al-Baqarah sebagaimana dirinya. Maka tidaklah di antara keteladanan salafus saleh bermahal-mahal untuk perabot rumah yang kita saksikan di zaman ini. Bahkan kita jumpai ada seorang ayah menyiapkan perabotan rumah tangga untuk anak perempuannya, cuma disiapkan bantal yang isinya serabut, ditambah bisaton, ditambah karpet atau tikar. Dan ini dilakukan dalam rangka mencegah dari terlalu terbebani dan karena zuhud dengan dunia, dan memberikan kemudahan untuk lelaki yang mau menikah, dan dalam rangka untuk terjaganya kehormatan para anak-anak muda. Maka ada seruan yang ditujukan kepada para orang tua atau wali perempuan, hendaklah dia ringankan untuk pengantin laki-laki biaya pernikahan semaksimal mungkin. Janganlah dibebani lebih dari kemampuannya, bahkan hendaknya malah dibantu dengan harta dan wal juhda dan tenaga, idza wajada ila dzalika sabila, selama ada jalan untuk itu. Ya, innama huwa bidzalika, dengan hal tersebut, dengan sikap semacam ini, maka si wali ini telah membantu untuk terjaganya kehormatan anak perempuannya atau saudara perempuannya. Kemudian ada seruan yang ditujukan kepada seorang laki-laki agar minta tolong, berdoa minta tolong kepada Allah Zat yang Maha Agung untuk bisa membayar dan memenuhi biaya-biaya pernikahan yang ada. Dan hendaknya seorang laki-laki ingat firman Allah Ta'ala, iyakunu fuqara'a yurnihumullahu min fadlih. Jika mereka fakir, kemudian namun dengan niat yang benar berusaha untuk menikah, maka Allah akan mencukupi, akan memberikan kecukupan untuk mereka dari sebagian karunia-Nya. Dan Allah adalah Zat yang maha luas rezekinya dan Zat yang maha mengetahui. Dan hendaklah seorang laki-laki menyadari, betul-betul menyadari bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Wala ghaiba, dan tidaklah ragu, in kana yuridu binikahi, bahasanya Allah akan menolongnya jika dia ingin dengan pernikahan ini, dia ingin untuk menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak terjumus dalam zina, sehingga tidak terjumus dalam konten-konten pornografi, terjumus dalam menjadi penggemar onani dan masturbasi. Nikah dengan niat tersebut, maka tanpa ragu Allah akan membantu dan menolongnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salasatun, ada 3 jenis orang, hakun Allahi azza wa jalla aunuhu, wajib atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan membantunya. Yang dimaksud dengan wajib di sini artinya Allah mewajibkan dirinya untuk membantu dan menolong 3 jenis orang ini. Yang pertama adalah budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang sudah melakukan transaksi, namanya transaksi kitabah.
transaksi kitabah dengan pemiliknya. Ya, isi transaksi tersebut, ya, kedua belah pihak sepakat bahasanya jika budak ini bisa membayar nominal sekian, maka dia merdeka, dan biaya tersebut dibayar dengan angsuran per tahun. Itu budak mukatab. Maka budak mukatab yang ingin membayar nominal yang telah disepakati supaya bisa merdeka, Allah akan bantu supaya dia bisa melunasi nominal yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, seorang yang menikah yuridul afafah, dan dia menginginkan dengan pernikahan tersebut, niat utamanya, motivasi pokoknya adalah terjaga kehormatan dirinya dari kejahatan kelamin dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad dengan niat yang ikhlas fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan fi sabilillah itu mengandung dua makna. Yang pertama mengisyaratkan ikhlas, dan yang kedua mengisyaratkan cara yang benar sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu dikatakan berjihad di jalan Allah manakala dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad dengan niat yang tidak ikhlas tidaklah kita anggap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jalan Allah itu adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjihad adalah jihad di jalan Allah manakala jihad dan perang tersebut diatur sebagaimana aturan dan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasan yang dibawakan oleh sebagian orang untuk menunda menikah min sirari sini dengan alasan usianya masih belia, atau dia di awal-awal umurnya dan alasan yang lain, maka ini adalah alasan yang menyelisihi perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera menikah bagi siapa saja yang sudah mampu untuk al-ba'ah, mampu untuk menikah karena sudah memiliki kemampuan biologis dan kemampuan ekonomis. Dan alasan ini menyelisihi maka alaihi sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang dicontohkan oleh para sahabat yang mereka itu min talabiz zawat, minta untuk menikah dan tidak menunda-nundanya kecuali karena ada illah, karena ada sebab. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya aku tidaklah hidup atau aku tidak berada dan tinggal di dunia ini kecuali tinggal 10 hari lagi, la ahbabtu ayyakuna fihinna indi imra'atun, sungguh aku ingin selama 10 hari tersebut di dekatku ada seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Dan perlu diketahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Usamah bin Zaid radhiallahu anhu ketika Usamah bin Zaid ini umurnya baru 14 tahun. Jadi Usamah bin Zaid Nabi nikahkan, dan ketika umurnya 14 tahun itu pun pakai kalender Hijriyah. Coba bayangkan 14 tahun ini kalau pakai kalender Masehi boleh jadi baru 13 setengah. Sudah dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sikap Nabi kepada seorang laki-laki yang menjadi kekasih hatinya. Perlu diingat bahasanya Usamah bin Zaid ini gelarnya adalah Hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kaidahnya ya, Nabi akan memberikan sikap kepada orang yang dicintai dengan sikap yang terbaik. Karena sikap yang diberikan pada yang dicintai adalah pasti sikap yang terbaik. Itu kaidah cinta. Dan Usama bin Zaid itu demikian dekat di hati Nabi karena Nabi demikian cinta dengan bapaknya, Zaid ibn Harithah. Dan ternyata terhadap orang yang dicintai, yang Nabi lakukan adalah segera menikahkannya dengan nikah dini. Tsumma inna hadzal mutawani, kemudian seorang yang menunda-nunda untuk menikah, dia tidak mengetahui kapanlah datangnya ketentuan Allah, yaitu kematian. Karena itu di antara bahaya menunda-nunda pernikahan, maka sebelum melamar perempuan ternyata sudah dilamar oleh kematian, sehingga tidak jadi malam pertama sebagai pengantin, namun ternyata malam pertama di alam kubur. Oleh karena itu maka ketika menyadari hal semacam ini, tidak ada yang mengetahui kapan mati, padahal menikah itu adalah bagian dari hal yang sangat besar pahalanya. Maka semestinya seorang muslim, maka anak muda muslim semangat untuk segera menikah. Dan seorang tidak mengetahui kapankah akan berakhir ajalnya. Dan sungguh jika seorang muslim itu habis ajalnya dalam keadaan dia punya pasangan dan punya keluarga, itu lebih baik daripada habis ajalnya dan dia berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan dan status azab, tidak punya pasangan, tidak punya istri atau tidak punya suami. Tadi sebagaimana kemarin perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau malu menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki istri. Beliau nilai itu satu hal yang buruk. Mati yang tidak indah, mati yang tidak baik, meninggal dunia dalam keadaan statusnya jomblo. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya aku tahu umurku tinggal 10 hari, maka aku hari ini nikah juga. Hari ini aku nikah sehingga pas meninggal dunia dalam keadaan punya istri. Oleh karena itu maka dikatakan oleh penulis, seandainya ajal itu habis dalam keadaan seorang itu punya pasangan hidup dan punya keluarga, itu lebih baik baginya daripada ajalnya habis dia berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan jomblo. Ya, demikian kajian kita di kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad ada yang bilang 7 mempunyai anak 7, ada yang bilang mempunyai anak 6. Berapa yang benar, Ustaz? Tentang jumlah anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita pernah bahas, telah kita kaji di pembahasan di kitab Al-Munirah karya Sasalah Al-Utsaimin. Dia sampaikan bahasanya anak laki-laki Nabi 4, kemudian
anak laki-lakinya yang jelas ada Qasim. Ya, kemudian ya, diperselisihkan apakah anak laki-laki Nabi itu 3 ataukah 2. Ya, yang jelas kalau dari Khadijah ya, maka di Al-Munirah kemarin kita bahas dari Khadijah anak laki-lakinya 2, kemudian dari Ibrahim sehingga 3, sehingga total anak Nabi ada 7, 6 dari Khadijah dan 1 dari Ibrahim, 1 dari Maria Qibtiyah, anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Baik, yang berikutnya Ustaz, bismillah. Ustadz, bagaimana hukum anak yang dinikahkan sudah hamil 2 bulan, apakah sah nikahnya dan bagaimana dengan nasab keturunannya? Nikah dalam keadaan hamil karena zina, maka sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, dan ini pendapat 4 mazhab, bahasanya anak zina itu tidak memiliki ayah biologis, tidak memiliki ayah nasab, meskipun dia punya ayah biologis, dan meskipun kita katakan pernikahan dalam keadaan hamil adalah nikah yang sah, meskipun kita katakan sebagaimana dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan bahasanya nikah dalam keadaan hamil itu sah, tapi jika ya, jelas nyata-nyata itu anak hasil zina, maka dia tidak punya ayah secara nasab. Baik, yang berikutnya Ustaz, bagaimana sikap seorang laki yang melamar perempuan akan tetapi calon mertua meminta untuk menunggu 2 tahun atau 3 tahun agar putrinya lulus kuliah? Ya, seorang laki-laki yang melamar ya, perempuan, namun calon bapak mertua mengatakan tolong tunggu 2 tahun atau 3 tahun sampai anak perempuan saya selesai kuliah, maka yang saya sarankan bagi laki-laki ini untuk mundur saja, mundur saja, terutama jika dia sudah punya kebutuhan mendesak untuk segera menikah. Cari yang mau segera menikah, insya Allah banyak. Baik, yang berikutnya Ustaz, bismillah. Ustaz, bagaimana ciri wanita yang sudah siap menikah? Ciri wanita yang sudah siap menikah, ya, cirinya dia sudah melakukan persiapan untuk itu. Di antara persiapan yang pokok ya, dia miliki adalah persiapan ilmu seputar pernikahan, ilmu seputar bagaimanakah jadi istri, dan ilmu seputar bagaimanakah jadi ibu. Demikian juga sudah punya persiapan psikologis, ya, boleh jadi dengan ya, banyak ngobrol dengan ya, ibu-ibu yang sudah senior, ya, sudah kemudian suka bergaul dengan yang berstatus ibu-ibu, ya, maka dia ingin menyiapkan kondisi psikologisnya, ya, dan dia merasa sudah berketetapan hati untuk segera menikah. Baik, yang berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana kiat-kiat supaya bisa tertarik menikah? Karena ada sebagian orang yang belum menikah sampai umurnya tua. Syukran. Kiat-kiat untuk tertarik menikah. Kiat-kiat untuk tertarik menikah sebenarnya tidak perlu kiat, karena menikah itu kebutuhan ya, kebutuhan fitrah, ya, maka sebagaimana orang tidak perlu diberi kiat-kiat supaya mau makan, ya, supaya mau tidur, tidak perlu. Ya, kalau orang itu sampai butuh kiat supaya mau makan, nah itu ada problem ya, pada dirinya. Ada supaya orang sampai perlu diberi kiat supaya bisa mau tidur, nah, itu ada problem. Dia abnormal.
Karena ini kebutuhan yang bersifat fitrah. Ya, oleh karena itu maka kalau kondisinya baik-baik saja, bahkan semua sudah mendukung untuk menikah, kok ternyata menunda-nunda tidak menikah, maka cuma ada dua kemungkinan sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ada problem biologis, tidak mampu, impoten, nggak punya ketertarikan sama lawan jenis, nggak normal, atau sudah tersalurkan dengan cara yang haram. Nah, baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Bagaimana jika pihak laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah di tahun berikutnya karena ada beberapa hal yang terjadi di keluarga? Apakah ini diperbolehkan? Ya, tahun berikutnya menunda nikah di tahun berikutnya, maka tergantung tahun berikutnya itu berapa lama. Ya, kalau tahun berikutnya sekarang sudah November, tahun berikutnya Januari. Ya, November, Desember, Januari, 3 bulan itu tergolong cepat, ya. Sudah lumayan. Maka ideal paling lama kalau berdasarkan kebiasaan dan urf di tempat kita, ya, sudah tergolong lama dan sudah cukup lama 6 bulan. Ya, maka kalau bisa kurang dari itu. Nah, baik, yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya anjuran menikah dengan sekufu, apakah itu termasuk sekufu dalam hal ilmu agamanya atau sekufu dalam hal dunia, Ustaz? Jazakumullah khairan. Anjuran untuk menikah dengan sekufu, maka ada sekufu yang wajib. Ada sekufu yang wajib. Sekufu yang wajib ada 2. Yang pertama, sekufu dalam agama, muslimah dengan muslim. Dan yang kedua, sekufu dalam iffah. Orang yang terjaga dari zina dengan orang yang terjaga dari zina, itu sekufu yang wajib. Kemudian yang kedua, sekufu yang dianjurkan dalam rangka supaya kehidupan nantinya di kehidupan rumah tangganya itu harmonis. Maka perlu mempertimbangkan sekufu dalam kekayaan, sekufu dalam status sosial dan yang lainnya. Dan ini satu hal yang dianjurkan karena sekufu dalam hal ini sangat mendukung untuk harmonisnya kehidupan rumah tangga, meskipun itu bukan sebuah keharusan secara syariat. Nah, baik, yang berikutnya Ustaz. Adakah tunangan dalam Islam, Ustaz? Adakah tunangan dalam Islam? Tunangan dalam pengertian status setengah istri, setengah suami, jawabannya tidak ada. Tapi tunangan dalam pengertian sudah dilamar, tinggal nunggu waktu untuk hari H pernikahan, maka jika itu yang dimaksudkan, ya, maka ada waktu, ada rentang waktu. Boleh jadi ada rentang waktu jika disepakati antara khitbah melamar dengan akdun nikah. Nah, baik, yang terakhir Ustaz. Bismillah, Ustaz mau tanya, apa hukumnya ibu hamil sholat fardu sambil duduk tetapi hanya sekali saja pada saat sangat lemah sekali? Tentang sholatnya ibu hamil dalam keadaan duduk, maka kaedahnya adalah apa yang Nabi sampaikan, sholi qa'iman fa lam tastati' fa qa'idan. Sholatlah sambil berdiri, jika memang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Jika yang mampu adalah sholat sambil duduk, maka boleh baginya untuk sholat sambil duduk. Nah, ya demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.